Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saat ini kembali saya, Pendeta Adi Cahyono dari GKI Delima, menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Hari ini Selasa 10 Mei 2022. Saya masih membawakan seri rangkaian para rasul. Hari ini saya akan membahas tentang Andreas, saudara dari Simon Petrus. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang masih Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Dan kami juga bersyukur untuk segala berkat, kasih, pemeliharaan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Saat ini Tuhan, secara khusus kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama merenungkannya. Kiranya firman-Mu menjadi berkat yang indah bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang saya pilih untuk kita merenungkan tentang Andreas, yaitu saya pilihkan dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 8 sampai dengan ayat yang 9. Yohanes 6, Injil Yohanes 6, ayat 8 sampai dengan 9, demikian. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik sekalian, kalau kita membaca kutipan ayat ini, apa yang kita ingat? Iya. Kutipan ayat ini merupakan perikop di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang sangat terkenal. Saking terkenalnya kisah ini, Bapak Ibu sekalian, keempat kitab Injil menuliskan semuanya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun yang menarik, hanya Yohanes yang menuliskan orang yang menemukan 5 roti dan jelai ikan, yaitu Andreas. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Andreas adalah saudara dari Simon Petrus. Ketika dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya, beberapa Injil, terutama Matius, Markus, menunjukkan mereka memanggilnya bersama-sama. Injil Yohanes mengisahkan berbeda lagi, bahwa Andreas ternyata sebelumnya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Dan ketika mereka bertemu dan dipanggil untuk mengikut Yesus, akhirnya Andreas mengikut Yesus sebagai muridnya. Menarik bukan? Tetapi saat ini saya mengajak kita melihat karakteristik khusus dari Andreas ini dari kisah 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Saudara, beberapa tafsiran mengungkapkan bahwa Yohanes atau Andreas menurut Injil Yohanes ini sepertinya orang yang pesimis ya. Dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, pada saat itu Yesus baru saja memberikan mujizat-mujizat kesembuhan sehingga banyak orang berekspektasi, berharap Yesus mau menjadi raja karena kekuasaannya, karena kemampuannya untuk bisa membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Namun itu bukan yang menjadi tujuan Yesus. Sehingga orang banyak selalu mengikuti Yesus, termasuk pada saat itu mereka berbondong-bondong walaupun sebenarnya Yesus sudah mengajak para murid untuk menyingkir. Dan ketika hari menjelang malam, Yesus tergerak belas kasihan untuk memberi makan orang itu karena sudah malam. Mereka butuh makan. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pernyataan Yesus itu sebenarnya sesuatu yang sangat mustahil. Ayat sebelumnya, Filipus memberi jawaban, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi mereka makan ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja.
Jadi 200 dinar bisa dikurang lebih sekitar 6 bulan orang kerja ya. 6 bulan orang gaji, 6 bulan orang bekerja, buruh. Jumlah yang cukup besar. Lalu Andreas juga akhirnya menemukan 5 roti 2 ikan dari sekelompok orang yang datang pada saat itu. Lalu apa yang ingin saya ajak kita perhatikan, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dari sikap tindakan Andreas. Andreas berusaha tetap melakukan apa yang menjadi perintah Yesus untuk mencari sumber-sumber makanan bagi orang banyak yang dimana saat itu Yesus memerintahkan untuk memberi makan. Meskipun terdapat nada ataupun ungkapan sinisme, apakah cukup? Apakah artinya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang lebih ini? Tetapi Andreas ternyata tetap berusaha melakukan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus? Tuhan mengambilnya, mendoakan, memberkati makanan itu dan dipotong-potong, dicuil-cuil untuk dibagikan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Semuanya makan. Cukup dari 5 roti dan 2 ikan itu. Bahkan sisa berapa? 12 bakul. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sikap tindakan Andreas, murid Yesus pada saat itu? Imannya diuji. Kesetiaannya diuji. Ketulusannya diuji. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini saya mengajak kita untuk terus belajar sebagai murid Kristus saat ini. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah semampu kita. Lakukanlah sebisa yang bisa kita wujudkan, temukan. Seperti Andreas yang menemukan 5 roti dan 2 ikan yang akhirnya menyerahkan itu kepada Yesus. Sebagai bentuk ketaatan dia melakukan perintah Tuhan. Walaupun sepertinya mustahil. Dan biarlah Tuhan yang akan menyempurnakannya. Apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya kita sering juga diperhadapkan pada situasi-situasi yang menguji iman kita. Ketaatan kita kepada Tuhan. Totalitas kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah memenuhi permenungan kita hari ini tentang kisah murid-murid Yesus. Kita terus dikuatkan, diingatkan untuk terus percaya dan setia kepada Tuhan. Baik saudara, Andreas menurut para ahli kitab, akhirnya Andreas meninggal juga dengan cara disalib. Dia juga seorang rasul yang cukup berpengaruh pada zamannya, sehingga banyak orang juga dimenangkan. Ada banyak ayat-ayat di dalam kisah para rasul yang menunjukkan sepak terjang kinerja pelayanan dari Andreas, Rasul Andreas, saudara Simon ini. Dan ini biarlah menjadi bukti nyata iman seorang Andreas juga terus boleh menjadi inspirasi bagi kita untuk terus tetap percaya setia kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan. Meskipun terkadang kita menghadapi kemustahilan, ketidakmungkinan, bahkan mungkin kesinisan. Kiranya firman Tuhan hari ini terus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam menjalankan kehidupan kita. Apapun situasi, keadaan, kehidupan yang sedang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan boleh menyapa kami melalui firman Tuhan, di mana kami belajar tentang kehidupan iman Rasul Andreas, saudara Simon Petrus, di mana kami diingatkan seringkali kami juga diperhadapkan pada situasi yang menguji iman kami, ketika diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang mustahil,
yang menimbulkan kami pesimisan untuk melihat karya dan rencana Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk terus percaya dan setia melakukan bagian kami untuk terus taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam keluarga, studi pelajaran, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, bisnis, terlebih juga dalam karya pelayanan masing-masing Tuhan. Kami saat ini mau berdoa secara khusus ya untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, Ibu Sumi Hartini, Bapak Makmur Hutasoid, dan Ibu Liweli. Kiranya Tuhan terus membuat mereka bersyukur dan bersukacita karena pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, penyertaan Tuhan terus hadir, dan juga kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupannya. Mampukan mereka juga terus taat setia kepada Tuhan dalam keseharian mereka bersama orang-orang yang mereka kasihi di sekitar mereka, baik itu pasangan, anak, mantu, saudara, keluarga, sahabat, kerabat, jemaat dimanapun mereka berada. Mereka juga terus boleh menyatakan iman kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu, umat-Mu saat ini yang sedang menguji iman mereka untuk melihat karya campur tangan Tuhan. Ajar mereka untuk terus bersandar kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, namun tetap melakukan bagian mereka. Biar firman Tuhan hari ini terus boleh hidup dalam hati sanubari kami dan juga boleh terus kami bagikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh doa kami ini Tuhan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak saudara sekalian, kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan persekutuan Roh Kudus mengiringi memberkati kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.